Tidak banyak yang menyangka bahwa di salah satu wilayah pedesaan Jepang, hamparan sawah yang dulu pernah menjadi kebanggaan generasi tua perlahan berubah menjadi lahan sunyi yang ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi, saluran air mulai tertutup, dan sebagian petani yang dulu menghidupkan daerah itu satu persatu memilih berhenti. Banyak yang mengira inilah akhir dari kisah pertanian tradisional Jepang. Tapi yang terjadi setelahnya justru membuat banyak orang terkejut. Karena tanpa banyak sorotan, sawah yang hampir dilupakan itu mulai hidup kembali. Dan yang membuat banyak orang tidak menyangka, kebangkitan itu ternyata memiliki kaitan dengan kehadiran orang-orang Indonesia. Bagi sebagian orang, Jepang selalu terlihat seperti negara yang serba maju dan tidak pernah mengalami kekurangan tenaga kerja. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik kota-kota modern dan teknologi canggih, Jepang menghadapi persoalan besar yang sudah dibicarakan bertahun-tahun. Populasi menua dan berkurangnya generasi muda yang mau bekerja di sektor pertanian. Banyak anak muda memilih pindah ke kota, sementara para petani semakin lanjut usia. Sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan perlahan kehilangan penerus. Dan ketika lahan mulai kosong, tidak semua daerah mampu mempertahankannya. Yang menarik, masalah ini sebenarnya bukan terjadi dalam semalam. Bertahun-tahun pemerintah daerah di Jepang mencoba berbagai cara agar lahan pertanian tetap aktif. Ada subsidi, pelatihan, hingga modernisasi alat. Tapi hasilnya tidak selalu cukup. Sebab tantangan utamanya bukan hanya teknologi, melainkan manusia yang mengelola. Ketika tidak ada lagi cukup tenaga yang bersedia turun ke sawah, alat secanggih apapun tidak bisa menggantikan semuanya. Dan di titik inilah mulai muncul perubahan yang tidak banyak diprediksi orang. Secara perlahan, Jepang mulai membuka lebih banyak kesempatan bagi tenaga kerja asing di berbagai sektor, termasuk pertanian. Program pelatihan teknis dan perekrutan tenaga kerja internasional mulai berkembang di beberapa wilayah. Dari banyak negara yang datang, pekerja asal Indonesia mulai mendapat perhatian tersendiri. Bukan karena jumlah terbesar semata, tetapi karena kemampuan beradaptasi, kedisiplinan, dan pengalaman sebagian dari mereka yang memang berasal dari lingkungan agraris. Hal yang awalnya dianggap solusi sementara ternyata mulai menghasilkan dampak yang lebih besar. Di beberapa daerah, lahan yang sebelumnya sulit dikelola kembali mulai aktif ditanami. Aktivitas yang sempat berhenti mulai bergerak lagi. Saluran irigasi dibersihkan, ritme tanam kembali berjalan, dan area yang lama terlihat kosong mulai menunjukkan kehidupan. Yang membuat banyak orang lokal terkejut bukan hanya karena sawah kembali produktif, tetapi karena perubahan itu terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Sedikit demi sedikit muncul cerita bahwa keberadaan tenaga kerja asing ikut membantu menjaga roda pertanian tetap berjalan. Namun ternyata itu belum bagian yang paling menarik. Banyak orang awalnya mengira hubungan antara pekerja asing dan masyarakat lokal akan terasa kaku. Tetapi di sejumlah tempat, yang muncul justru hubungan yang cukup hangat. Ada yang mulai belajar bahasa satu sama lain, ada yang berbagi kebiasaan makan, bahkan ada yang mulai mengenalkan cara kerja yang berbeda namun saling melengkapi. Hal kecil seperti inilah yang sering tidak terlihat dari luar, padahal justru menjadi bagian penting mengapa sebuah komunitas bisa bertahan. Beberapa petani lokal mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka bayangkan. Ketika generasi muda Jepang semakin sedikit yang tertarik masuk sektor pertanian, kehadiran tenaga kerja asing bukan sekadar membantu pekerjaan harian. Mereka ikut menjaga agar lahan tidak benar-benar berhenti berproduksi. Dan ketika sebuah sawah tetap aktif, bukan hanya panennya yang terselamatkan, tetapi juga ekonomi kecil di sekitarnya, toko, distribusi, hingga kehidupan desa secara keseluruhan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah perubahan pandangan sebagian masyarakat. Dulu ada kekhawatiran bahwa pertanian tradisional akan sulit dipertahankan jika terlalu bergantung pada tenaga dari luar. Tetapi setelah melihat hasil di lapangan, sebagian mulai memandang persoalan dengan cara yang lebih praktis. Bagi mereka, yang terpenting adalah sawah tetap hidup, desa tetap berjalan, dan tradisi tidak hilang begitu saja. Dan perlahan, muncul kesadaran bahwa kolaborasi bisa menjadi jalan tengah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa orang Indonesia cukup mudah diterima di lingkungan seperti ini?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana soal tenaga kerja. Banyak yang melihat adanya kedekatan budaya tertentu, menghargai senior, terbiasa bekerja dalam kelompok, dan tidak asing dengan ritme pekerjaan yang membutuhkan kesabaran tinggi. Tentu tidak semua pengalaman sama, tetapi faktor-faktor inilah yang sering disebut membantu proses adaptasi berlangsung lebih lancar. Yang tidak banyak diketahui orang, bekerja di sektor pertanian Jepang juga bukan sesuatu yang mudah. Cuaca bisa berubah drastis, ritme kerja ketat, dan standar kualitas sangat tinggi. Ada musim ketika pekerjaan sangat padat dan membutuhkan konsistensi setiap hari. Karena itu, tidak semua orang mampu bertahan lama. Justru di titik inilah banyak cerita tentang ketekunan dan kemampuan beradaptasi mulai muncul. Dan cerita-cerita kecil seperti inilah yang perlahan membentuk persepsi baru. Kemudian mulai muncul efek yang tidak diduga sebelumnya. Ketika lahan kembali aktif, beberapa daerah mulai memiliki alasan lebih kuat untuk mempertahankan komunitas lokal mereka. Aktivitas ekonomi bergerak lagi. Ada pemasok, distribusi hasil panen, bahkan beberapa wilayah mulai menarik perhatian karena berhasil mempertahankan produktivitas. Hal yang awalnya hanya soal kekurangan tenaga kerja berubah menjadi cerita tentang bagaimana sebuah desa bisa bertahan dari penurunan populasi. Tetapi tentu saja kenyataannya tidak selalu sempurna. Ada tantangan adaptasi bahasa, budaya kerja, dan kehidupan sehari-hari. Tidak semua proses berjalan mulus. Namun yang menarik, justru dari tantangan itu muncul banyak penyesuaian baru yang membuat sistem menjadi lebih fleksibel. Dan ketika kedua pihak sama-sama berusaha memahami, hasilnya seringkali lebih baik dari perkiraan awal. Semakin lama, kisah seperti ini mulai mendapat perhatian lebih luas. Orang-orang mulai melihat bahwa persoalan pertanian Jepang ternyata bukan hanya soal mesin modern atau teknologi canggih. Pada akhirnya tetap ada faktor manusia yang menentukan apakah sebuah lahan akan hidup atau mati. Dan ketika ada orang yang bersedia datang, belajar, dan bekerja, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang terlihat. Yang membuat banyak orang semakin penasaran adalah fakta bahwa perubahan besar kadang datang dari hal yang sederhana. Bukan proyek raksasa, bukan investasi miliaran, tetapi dari keputusan untuk tetap mengelola lahan yang sebelumnya mulai ditinggalkan. Dari rutinitas yang dilakukan setiap hari, perlahan muncul perubahan yang terasa nyata. Dan di balik proses itu, ada banyak cerita yang jarang masuk berita utama. Sebagian orang di Jepang mulai melihat sektor pertanian dengan sudut pandang baru. Jika dulu dianggap sulit dipertahankan karena minim generasi penerus, kini muncul harapan bahwa kerjasama lintas negara bisa menjadi bagian dari solusi. Bukan menggantikan budaya lokal, tetapi membantu agar budaya itu tetap bertahan. Karena sawah bukan hanya tempat menanam padi, melainkan bagian dari identitas yang diwariskan selama puluhan tahun. Di sisi lain, bagi banyak orang Indonesia, pengalaman bekerja di lingkungan seperti ini juga membuka perspektif baru. Mereka belajar sistem, disiplin, dan cara pengelolaan yang berbeda. Pengalaman itu kemudian bisa menjadi bekal berharga ketika suatu hari kembali dan membawa pengetahuan baru. Hubungan yang awalnya hanya soal pekerjaan perlahan berkembang menjadi pertukaran pengalaman yang lebih luas. Dan mungkin inilah bagian yang paling membuat banyak orang berpikir ulang. Selama ini kita sering membayangkan bantuan selalu datang dari negara maju ke negara berkembang. Tapi kenyataan dunia modern jauh lebih kompleks. Ada situasi ketika negara maju juga membutuhkan kontribusi dari luar untuk menjaga sektor penting mereka tetap berjalan. Dan ketika itu terjadi, hubungan yang terbentuk bukan lagi soal siapa lebih unggul, tetapi siapa yang bisa saling melengkapi. Pada akhirnya, sawah yang kembali ramai itu bukan sekadar cerita tentang lahan yang hidup lagi. Ini adalah cerita tentang perubahan zaman, tentang bagaimana tantangan demografi memaksa banyak negara mencari cara baru, dan tentang bagaimana peran manusia seringkali jauh lebih penting daripada yang dibayangkan. Dan mungkin itulah yang membuat sebagian orang di Jepang benar-benar terkejut. Karena di balik hamparan sawah yang kembali hijau, ternyata ada jejak kerja keras yang datang dari tempat yang tidak mereka duga sebelumnya, Indonesia. Ketika orang melihat hamparan padi yang kembali bergerak diterpa angin, mungkin yang terlihat hanya hasil akhirnya.
Tetapi di balik itu ada jam kerja panjang, proses adaptasi, dan keputusan untuk terus bertahan meskipun tidak mudah. Dan kadang, perubahan besar memang tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, lewat orang-orang yang bekerja tanpa banyak sorotan, sampai akhirnya seluruh dunia mulai menyadarinya.